Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Saat kita datang kepada Dia, Allah Roh Kudus, Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau diam di dalam kita, anak-anaknya, bekerja di dalam kita, dan menolong kita di dalam segala perkara. Hadirkan Roh Kudus dalam pengurapannya untuk hidup kita sekalian. Katakan, urapi kami. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah
Buka hati saudara. Malam ini penuhi setiap kami. The next generation. Semua family. Haleluya. Roh Kudus, ini kami hamba. Yes. Sekali lagi, angkat kedua tangan saudara, katakan pada dia, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ada perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari yang di rumah-rumah ikut bernyanyi bersama-sama. Roh Kudus, engkau yang di rumah-rumah angkat tangan, engkau menyaksikan, ikut nyanyi. Mengalir di bait suci, ya. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
angkat ucapan syukur. Angkat doamu kepada Tuhan, katakan, ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Oh, haleluya. Mari malam ini saudara bebas menyembah di hadirat Tuhan. Bebas menyembah. Oh, haleluya. Allah, di situ ada kemerdekaan. Malam ini kemerdekaan di tempat ini. John, wake up, all of you. Wake, come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our one. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Now we can leave this place. Now spread his word. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua berada dalam kondisi yang baik, penuh dengan sukacita. Karena bagi kita, Allah kita yang dahsyat, layak kita sembah, layak kita puji. Dan biarlah pada saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Segala pujian syukur kita hanya bagi Yesus. Oleh sebab itu bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Sebab Allah kita yang dahsyat, luar biasa. Sama-sama kita tunduk kepala dan kita akan mulai ibadah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Betapa besar, betapa luas, betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena cinta-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan kami pembela kami yang ajaib. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, yang layak menerima segala penghormatan kami. Kami percaya saat kami memuji Engkau, Engkau duduk di atas setiap pujian umat-Mu. Berkaryalah Roh Kudus Engkau di tempat ini.
di rumah masing-masing jemaatmu yang saat ini memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja yang layak menerima segala pujian kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, untuk ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau meratapku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kau padanya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, tetap hadir dalam hatiku. Kau ratapku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh senanglah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau ratapku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidup ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidup ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan segala kemuliaan bagi Dia. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau perkasa, Kau ajaib, sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar dari Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh simpan di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Dan saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya. Doa saya sebagai gembala sidang terus mendoakan saudara tiap hari. Jemaat GBI Family Blessing, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Penta artinya 50, hari yang ke-50. Jadi hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, 10 hari setelah kenaikan Yesus. Hari ini Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan tema khotbah saya pada perayaan Pentakosta saat ini yaitu berkobar dalam Roh Kudus. Berkobar dalam Roh Kudus. Ayo katakan sama-sama, 2, 3. Berkobar dalam Roh Kudus. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari Pentakosta seperti di ayat 1 di mana semua orang berkumpul.
Di kota Yerusalem banyak orang-orang Yahudi yang dari kota-kota lain, dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa yang lain itu berdatangan untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta pada masa itu adalah memperingati akan turunnya 10 hukum Allah, 10 perintah Allah kepada umat Israel yang diberikan melalui Musa di Gunung Sinai. Saudara ingat 10 perintah Allah ya? Hormatilah ayah ibumu supaya baik keadaanmu, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Nah itu mereka rayakan pada Pentakosta, dan juga Pentakosta merayakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas panen gandum yang berhasil. Hari raya panen, itu yang dirayakan Pentakosta pada masa itu. Nah pada hari raya Pentakosta itu, Roh Kudus turun memenuhi para murid Yesus yang berkumpul kurang lebih 120 murid di loteng. Di satu loteng. Dan perjanjian baru, hari pencurahan Roh Kudus itu disebut Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ya, pencurahan Roh Kudus juga itu menggenapi akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan kepada para murid-muridnya. Mari kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang tercurah pada hari raya Pentakosta yang memenuhi murid-muridnya. Dan itu membawa perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Roh penolong. Penolong dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Ya, yang memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, ya, menasihati, memberi semangat, menuntun dan menyertai. Jadi pengertian Parakletos, pengertian dalam Roh Kudus sebagai penolong, yaitu Roh Kudus mendampingi saudara, Roh Kudus menolong saudara, Roh Kudus menghibur saudara, Roh Kudus menasihati saudara, Roh Kudus memberikan semangat saudara, Roh Kudus menuntun dan menyertai saudara. Haleluya, itu yang membuat harusnya setiap orang percaya mengalami seperti murid-murid Tuhan, yaitu setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka penuh dengan sukacita, mereka berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perubahan yang nyata. Bukan mereka itu setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul di kota Yerusalem. Dari berbagai bangsa, saudara baca di ayat 9 dan selanjutnya, banyak bangsa dan mereka terheran-heran. Kok orang-orang ini bisa pahami, bisa berkata-kata dengan bahasa mereka dan menceritakan dengan perbuatan, menceritakan tentang perbuatan besar dari Allah. Tapi yang terutama, Roh Kudus yang memenuhi mereka, membuat mereka berani bersaksi. Petrus bangkit berdiri, Petrus bersaksi. Dan luar biasa, Petrus menyaksikan akan kuasa Tuhan. Ayo kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 dan selanjutnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berita ini masih tetap
berlaku sampai detik ini. Bila kita orang-orang percaya juga menyampaikan kebenaran ini, bertobatlah dan dalam kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosa. Yang bisa mengampuni dosa manusia hanya Yesus Kristus Tuhan. Bersyukurlah kita kalau kita sudah percaya Tuhan. Tapi banyak orang masih belum percaya Tuhan di sekitar kita. Bagian kita bersaksi dengan kuasa Allah, menyatakan akan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa langsung bertobat. Setelah Pentakosta, Allah menyertai penyampaian firman Tuhan dengan tanda-tanda. Allah menyertai kesaksian tentang perbuatan besar Tuhan. 3.000 jiwa bertobat. Dan setelah itu terus berlanjut. Kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 4 ayat 4. Petrus berkhotbah di Serambi Salomo di Bait Allah. Berapa yang bertobat? 5.000 bertobat. Luar biasa. Lawatan Allah terjadi. Pertobatan besar-besaran terjadi. Dari 120 murid yang dipenuhi Roh Kudus berlipat-lipat. Dari 3.000, 5.000 dan terus berlipat-lipat. Dan lawatan Tuhan masih terjadi. Dan kita terus berdoa supaya itu juga terjadi di negara kita, Indonesia. Lawatan Tuhan boleh melanda Indonesia. Desa-desa, kota-kota boleh dilawat Tuhan. Bagian kita orang percaya terus berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia. Percayalah, pasti terjadi. Nah, setelah itu bagaimana kehidupan para murid-murid Tuhan yang sudah bertobat 3.000 orang ini menjadi jemaat mula-mula. Pentakosta adalah kelahiran gereja. Pentakosta berarti itu ulang tahunnya gereja. Luar biasa. Kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka terus berkobar dalam Roh Kudus. Mereka tidak berhenti hanya saat mereka itu percaya, mengaku percaya. Tapi ada yang mereka lakukan terus. Apa yang perlu kita teladani? Yang pertama, mereka yang berkorban dalam Roh Kudus, mereka wujudkan yaitu berkorban dalam doa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 30. Tapi kita baca ayat 29 dan 30 saja. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Doa nafas orang Kristen. Doa adalah nafas orang Kristen. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita untuk menolong kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu kita butuh Roh Kudus sehingga doa-doa kita seturut kehendak Bapa. Kalau orang tidak berdoa, berarti dia tidak butuh Tuhan. Dia merasa dia bisa menjalin kehidupan ini tanpa Tuhan. Dia bisa menghadapi semua persoalan. Tidak bisa. Kita perlu Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk mewujudkan saya dan saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Doa orang yang benar beda dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dampaknya jauh lebih hebat daripada nuklir, saudaraku. Dengan doa saudara itu bisa menembus ruang dan waktu. Engkau berdoa untuk seseorang yang ada di Amerika. Engkau doa puasa untuk keselamatan temanmu atau keluargamu yang ada jauh di Amerika. Itu doamu bisa menembus, doamu bisa mengubahkan mereka.
Elia manusia yang biasa berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Israel tidak mengalami hujan 3 tahun. Dan doanya dengar, 3 tahun mengalami kekeringan. Kemudian Elia berdoa sungguh-sungguh untuk turunnya hujan. Akhirnya hujan turun dengan lebat. Elia manusia biasa seperti saya dan saudara. Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa. Karena inilah perintah Tuhan. Apapun kesulitan kita semua. Keadaan saat ini banyak orang mengalami kesulitan. Bukan hanya orang non-Kristen, tapi orang Kristen pun juga mengalami kondisi saat ini. Maka kita lebih lagi berdoa. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga berdoa untuk orang-orang sekitar kita. Berdoa untuk lingkungan kita, berdoa untuk bangsa ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita yang tinggal di kota Surabaya, kita tahu bahwa penderita daripada virus corona ini itu 2.000 lebih. Dan terus sepertinya kita lihat ini kok tiap hari tambah. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya virus corona ini segera selesai. Tuhan tolong doa kita akan bisa mempengaruhi. Terus berdoa untuk kota Surabaya. Berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk pemerintahan kita. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berdoa untuk pemimpin kota kita. Berdoa untuk gubernur kita. Supaya Tuhan tolong. Yang kedua, berkobar dalam kuasa. Yang pertama, berkobar dalam doa. Yang kedua, berkobar dalam kuasa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga memiliki keberanian yang dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi sekali lagi dengan hikmat ilahi, dengan tuntunan Roh Kudus. Markus pasal 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda ajaib. Tuhan menyertai setiap pemberitaan firman Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus berarti bukti penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus atas hidup kita. Penyertaan Tuhan membuat kita disertai dengan kuasa yang dari surga. Sehingga umat Tuhan penuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi dengan hikmat Allah, dengan tuntunan Allah. Dan sebelumnya kita sudah berdoa untuk orang yang akan kita beritakan kabar baik ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya yakin bahwa Roh Kudus sudah diam dalam diri saudara. Kalau saudara yakin, saudara ada kuasa memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan Tuhan menyertai penyampaian kabar baik. Injil bicara kabar baik. Kabar baik dari Injil. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Haleluya. Berkorbar dalam kuasa. Yang ketiga adalah berkorbar dalam kemurahan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada kemurahan. Hati yang dipenuhi dengan kemurahan. Salah satu buah roh adalah kemurahan.
Manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri, dan ketika Roh Kudus hadir dalam dirinya, maka ada belas kasihan Tuhan turun dalam dirinya. Jemaat mula-mula dapat saling mengasihi dengan tindakan bukan karena mereka limpah, tapi karena ada kemurahan Tuhan dalam diri mereka. Mungkin kita ada takut untuk memberitakan firman Tuhan, menginjili. Tapi ada satu kesaksian yang bisa juga menjangkau jiwa-jiwa, yaitu melalui perbuatan baik kita. Melalui kehidupan kita, kita menjadi saksi. Hidup kita menjadi saksi. Puji Tuhan bahwa gereja GBI Forum Blessing visinya diberkati itu menjadi berkat, dan ini bukan sekedar moto tertulis tanpa ada tindakan, tapi kita tahu semua jemaat luar biasa mendukung sehingga visi ini betul-betul diaplikasikan. Banyak program-program gereja yang memberkati untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik ya, yang kita lakukan dengan ketulusan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di dalam kondisi saat ini ya, ada goncangan virus corona, gereja juga peduli. Gereja sudah mengirim 500 APD ke rumah sakit di luar pulau di Papua. Ya, juga sudah mengirimkan 1.000 piece masker medis yang waktu itu sulit di banyak toko-toko kesehatan, di apotek juga kehabisan, dan itu sangat diperlukan oleh para tim medis sehingga banyak rumah sakit yang mau kehabisan, kesulitan. Karena stok sudah habis, stok mau habis. Dan puji Tuhan kita bisa kirim ke beberapa rumah sakit, ada 1.000 piece lebih masker untuk medis. Demikian juga kita membagikan ribuan masker kain ke masyarakat. Ya, kita juga membagikan 500 botol hand sanitizer yang 100 ml kepada masyarakat. Ya, yang mana jemaat bergerak juga. Semua karena hati yang penuh dengan kemurahan. Kita lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan. Dan juga gereja membantu puluhan hamba Tuhan di desa ya, yang memerlukan bantuan uluran tangan, dan kita sudah lakukan itu. Ya, ayo terus kita lakukan bagian kita. Hati yang penuh dengan kemurahan karena dipenuhi Roh Kudus. Itu yang ketiga. Berkorban dalam kemurahan. Salah satu contoh lagi kehidupan jemaat mula-mula murid-murid Tuhan. Saudara baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Yaitu tentang Tabita, tentang seorang wanita, seorang perempuan. Namanya Tabita atau Dorcas. Seorang murid Tuhan. Dia lakukan bagiannya, dia hanya memperdulikan janda-janda. Dia membeli kain dan menjahit, memberikan pakaian kepada janda-janda. Suatu saat dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Tapi banyak orang merasa kehilangan akan hal ini. Maka mereka mengutus untuk menjemput Petrus yang pada waktu itu ada di kota Lida tidak jauh dari Yope, tempat tinggal daripada Tabita. Petrus datang dan Petrus mendoakan Tabita bangkit dari kematian. Dan luar biasa dampaknya. Ya, Tabita bangkit dari kematian, yang terjadi berikutnya. Banyak penduduk Yope bertobat. Lawatan Tuhan terjadi. Banyak pertobatan. Diawali apa? Perbuatan baik yang dilakukan dengan ketulusan oleh seorang perempuan yang bernama Tabita. Perbuatan baik kita, perbuatan baik saudara juga bisa membawa lawatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan membuat mereka akhirnya percaya Tuhan. Apa yang dialami oleh Dorcas sampai akhirnya banyak jiwa menjadi percaya, diawali oleh ketulusannya melakukan perbuatan baik. Karena jelas di ayat 36, Dorcas adalah murid Tuhan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Milikilah hati yang penuh dengan kemurahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berkorban dalam doa, berkorban di dalam kuasa, berkorban di dalam kemurahan. Haleluya. Jemaat Family Blessing dipakai Tuhan luar biasa untuk
menjadi berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, meminta pencurahan Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus. Kita naikkan pujian, Roh Allah hadir di sini. Oh, haleluya. Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan segenap hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah-jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ayo sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengasihani kami. Terpujilah Engkau Yesusku. Haleluya. Ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib anugerah-Mu, ajaib berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, hanya Engkau yang layak disembah. Kami mau jadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya.
haleluya. Ajaiblah Engkau, ajaib kasih-Mu. Mari semua yang bisa berbahasa roh dengan suara yang keras. Oh Yesus, Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami, Allah keselamatan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan pada kami hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Yesus Allah kekuatan kami, Yesus Allah perlindungan kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Kami bergantung penuh padamu, kami mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Minta pencurahan Roh Kudus, minta jamahan Tuhan. Jamahlah kami Yesus, jamah kami, jamah umatmu nih, jamah jemaatmu nih. Pengurapan Allah yang Maha Tinggi turun, urapan Allah turun. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Pencurahan Roh Allah, jamah mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah umatmu nih. Kami perlu Yesus. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh, haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib kasih-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap kami dikasih Tuhan. Kau tahu persis akan isi hati kami. Kau tahu persis akan keadaan kami. Kau tahu persis akan pergumulan kami. Dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memperdulikan kami semua. Kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan Yesus. Tuhan menyayangi setiap kami. Kami tidak pernah sendiri. Roh Allah yang diam dalam diri kami. Penolong kami, penghibur kami. Yang menolong kami hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu ini. Sungguh kami perlu Engkau. Setiap hari kami minta tuntunan Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami dalam situasi kondisi saat ini. Kami tetap melekat, semakin melekat kepada Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita Allah memenuhi hati kami. Ada ketenangan dalam hidup kami. Jiwa kami tenang. Tuhan yang berikan kami ketenangan. Terima kasih jemaat-Mu. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan pada mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terus memberi hati dan pikiran saudara semua. Tetaplah bergantung sama Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Kalau firman-Mu sungguh-sungguh termeterai dalam hati kami semua. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo berikan tos kanan kiri, katakan. Bersukacitalah senantiasa. Roh Allah yang diam dalam dirimu. Terus akan memberikan kekuatan dan menghibur engkau. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Dia. Kita akan pujikan Mars Family Blessing. Haleluya.
Kita akhiri ibadah pada saat ini. Kita akan berdoa. Kita sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara ini. Kita percaya apa yang terjadi tetap dalam kontrol Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat saudara. Juru Selamat kita. Yang berdaulat atas kehidupan kita, berdaulat atas Indonesia. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang nyata dan ajaib. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan memberkati kami dengan berkat yang kekal. Kami terus mau mengandalkan Tuhan Yesus. Mau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih bila ibadah kami pada saat ini boleh menyenangkan Tuhan. Pengurapan Allah yang Maha Tinggi terus ada dalam diri kami. Yang memampukan kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan Yesus adalah penolong kami. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saat ini kami bersepakat berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Indonesia dikasihi Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk Indonesia ini, selamatkanlah bangsa kami. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan. Desa-desa, kota-kota dilawat Tuhan. Hujan pertobatan, keselamatan terjadi melanda Indonesia. Penuhan besar terjadi melanda Indonesia. Oh, kami percaya itu datangnya dari pihak Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan melawat Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami minta perlindungan-Mu. Biarlah ekonomi bangsa kami, ketahanan ekonomi negara kami tetap terjaga. Di tengah situasi kondisi saat ini. Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Engkau memberkati bangsa ini juga dengan kedamaian, dengan keamanan dan dengan kesejahteraan. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Berkati wali kota kami, Ibu Risma dan juga gubernur kami, Ibu Kofifa. Tuhan tolong mereka. Engkau berikan hikmat kepada mereka, kemampuan, kekuatan, perlindungan. Engkau menyertai dan membuat mereka berhasil dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami ini. Tuhan tolong kiranya virus corona ini segera berlalu dari kota Surabaya, dari bangsa ini. Tuhan tolong untuk tim merah medis, supaya mereka bekerja di dalam kekuatan Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan dari virus ini. Tidak ada satupun tim medis yang terpapar virus corona ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan yang sakit Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih bila masyarakat mau tunduk terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mereka hidup dalam protokol kesehatan. Mereka hidup dengan sungguh-sungguh disiplin untuk menjaga jarak di dalam pergaulan, pakai masker, tidak main-main. Tuhan tolong jamah mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati juga tim TNI Polri yang bertugas. Tuhan tolong mereka, Engkau lindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya, dikasih, diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat. Haleluya. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu
Ibadah online Minggu 7 Juni 2020 akan kembali tayang di channel YouTube Gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, pengambilan anggur dan hosti bagi jemaat FBC dapat dikoordinir dengan gembala sektor masing-masing. Sedangkan yang belum tergabung dalam Komsel FBC dapat mengambil anggur dan hosti di sekretariat gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 4 sore, atau dapat menggunakan crackers dan teh sebagai pengganti hosti dan anggur. Hey yo, what's up guys? Udah pada bosen gak nih di rumah? Kamu bosen gak, Pris? Bosen banget, Kak. Nah, bagi teman-teman yang bosen, yuk cek tentang LG di Instagram Light Generation. Oh ya, by the way, jangan lupa di follow ya guys. Kamu udah follow belum, Pris? Pastinya udah dong, Kak. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Light Generation. Kakak udah subscribe belum? Udah dong pastinya. Siap. Nah, di sana kita bakal belajar online dan recharge online. Nah, and don't forget, wash your hand and stay at home guys. God bless you. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.